Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil-ghawi sultanu al-wadhah burhanu al-mafsud fi wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil qurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ana Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kajian tafsir malam hari ini insyaallah akan berbicara mengenai edisi khusus, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 21-nya saja, di mana kandungan di dalam ayat 21 surat Ar-Ra'd ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina yasiluna, dan mereka adalah orang-orang yang menyambung ma amarallah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi, dengannya, ayyusal, untuk disambung. Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Silah itu menyambung, rahim atau rahmi adalah kasih sayang di antara kita. Allah menginginkan kita manusia adalah saling bersosialisasi, saling ketemu orang, ngobrol dengan lawan bicara. Ya, bukan sering saja, tapi harus banyak ketemu orang. Ya. Dan dalam pertemuan itu kita harus melakukan adab-adab silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia butuh sama bantuan manusia lainnya. Ya, kita ini saling membutuhkan, nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa kita berlaku sombong, nggak butuh sama bantuan manusia lainnya. Tidak. Ya, tapi kita butuh kepada bantuan manusia lainnya, dan kita harus dengannya mukaddimah, yaitu saling berkunjung di antara kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ya, gegara kita sering menyayangi hamba-hamba Allah di sekitar kita, maka jaminannya dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka dikatakan celaka, musibah, orang yang di dalam hatinya udah nggak ada lagi tuh rasa kasih sayang. Maka di momen yang berbahagia ini, mari kita simak apa saja yang harus kita hindari dari penyebab putusnya tali silaturahmi. Yang pertama disebutkan penyebab putusnya tali silaturahmi adalah biasanya orang itu tidak membesarkan, tidak mengagungkan makna silaturahmi. Jadi silaturahmi dianggap enteng. Ya, ada tamu nggak ada tamu dianggap seperti tidak ada tamu. Ya, tidak begitu. Kita harus melayani mereka. Tamu itu berhak dilayani 72 jam 3 hari 3 malam. Selama dia masih menjadi tamu kita, kita wajib melayani. Ya, semaksimal mungkin. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang tidak mengagungkan makna silaturahmi, biasanya diri dia itu akan menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi di antara orang. Ya, jangan lupa untuk kita melayani semaksimal mungkin. Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Ini malaikat aturannya harusnya datang ke negerinya kaum Nabi Lut.
penyuka sesama jenis, naudzubillah min dzalik, harus menyiksa mereka atas perintah Allah. Tapi 3 malaikat ini mampir ke rumah pamannya Nabi Lut, siapa? Nabi Ibrahim. Mampir ke Nabi Ibrahim, nah sama Nabi Ibrahim disambut, ya. Karena Nabi Ibrahim ini senang nyambut tamu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menyembelih anak kambing, artinya kambing muda. Disembelih, dimasak, terus kemudian disajikan kepada tamu tadi, kepada malaikat tadi. Setelah lama ditunggu kok makanan nggak dimakan-makan, fahamlah Nabi Ibrahim, ternyata yang datang adalah bukan manusia, tapi malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Sehingga lihat poinnya, Nabi Ibrahim menyambut tamu dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti di sini disebutkan dalam tafsirnya, wal infak bihasbil istita'ah, yaitu kita melayani tamu dengan infak sedekah kita bihasbil istita'ah, dengan kadar kemampuan kita. Ya kalau Nabi Ibrahim mampunya kambing, saat itu mengeluarkannya kambing untuk menyambut tamu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah Nabi Ibrahim contoh kita, di mana Nabi Ibrahim mengagungkan dan membesarkan makna daripada silaturahmi. Yang kedua, penyebab putusnya tali silaturahmi adalah penyakit hati. Ya, ngelihat hasut dia, senang ngelihat orang lain susah, dia susah ngelihat orang lain senang. Ya, hasut, iri, dengki dalam hati. Itu biasanya orang itu yang penyakitan hati seperti hasut menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi. Atau mungkin kita ini termasuk orang yang gampang suudzon sama orang, prasangka buruk. Bukan hanya suudzon, tajassas, ditambahi dengan memata-matai. Apa memata-matai? Tajassus itu adalah mencari-cari kesalahannya orang. Kelihatan nih orang nggak punya salah, dicari-cari apalah salahnya. Kemudian setelah ketemu salahnya, ghibah, disambung dengan ghibah. Ya, makanya Allah melarang kita untuk suudzon, jangan memata-matai, jangan ghibah ngomongin orang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada prasangka buruk di dalam hati. Nah, penyebab putusnya tidak tegur saling sapa di antara manusia adalah penyakit di dalam hati, mau suudzon, mau itu apa tadi disebutkan hasud, ya. Ada lagi penyakit hati sombong, ya, menolak kebenaran malah menasehati balik. Nah, ini namanya sombong, susah diomongi. Nah, orang yang punya penyakit hati biasanya dalam satu forum kelompok keluarga masyarakat, dialah yang menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi. Maka jangan sampai nih pelajaran bagi kita menjadi oknum yang dalam hati kita ada penyakit hati, yang dengan penyakit hati tadi menyebabkan kita menjadi orang yang memutus tali silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilarang kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau marahan 2 hari aja deh. Nanti hari ketiga mulai negur lagi. Nggak boleh, saya nggak bakal tegur kamu 1 tahun sampai lebaran. Ya, lebaran pun kalau dia nggak minta maaf duluan, saya nggak mau ngasih maaf. Oh, ini begini kan ego, gengsi. Orang tadi biasanya punya penyakit hati. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Kul, Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, kul, katakanlah hai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Selanjutnya ayat sampai min syarri hasidin idza hasada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan, keburukan penghasut idza hasada, ketika dia sedang menghasut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari buruknya, dari jeleknya akibat dihasut sama orang ketika dia sedang menghasut. Jahatnya, naudzubillah min dzalik. Ya, orang kalau ada hasut kepada kita, jangan sampai kita dapat efeknya. Nggak enak hidup kita. Nah, maka poin bagi kita adalah jangan sampai kita menjadi pribadi yang punya penyakit hati seperti hasut contohnya. Iblis yang pertama kali sombong, menolak untuk hormat kepada Nabi Adam padahal itu perintah Allah. Kenapa orang itu bisa sombong? Orang bisa sombong karena ada penyebabnya. Pertama biasanya harta, karena lebih kaya dia lebih sombong. Ya, wajar. Kenapa? Ya namanya orang kaya sombong mah ya emang tempatnya. Karena ada penyebabnya apa? Harta. Kedua, pangkat. Dia punya pangkat. Kemudian orang menjadikan dia sombong karena ilmu. Ya, ilmunya lebih luas sehingga dia sombong. Atau karena nasab, keturunan orang mulia, dia menjadikan sombong. Ada orang keturunan mulia, berilmu,
kaya, kemudian punya jabatan, punya pangkat. Biasanya dia gampang dijangkiti penyakit sombong. Nah, kalau kita punya penyebab-penyebab sombong ini, maka waspadai diri kita. Jangan-jangan kita nih sombong, nggak sadar. Ya, kenapa? Karena alasan untuk sombong ada. Masalahnya ada orang nggak kaya, ya, nggak punya pangkat, keturunan nggak ada, ini kok tetap sombong. Nah, ini yang parah. Nggak ada penyebabnya kok sombong, kan begitu. Ya. Maka jangan sampai kita sombong. Mudah-mudahan dihindari diri kita ini dari penyakit hati. Minimal sadar dulu, oh saya ini orangnya punya penyakit hati ini. Minimal sadar dulu, faham dulu, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyebab putusnya tali silaturahmi di antara kita, gegara penyakit yang ada di dalam hati. Selanjutnya, pemutus tali silaturahmi adalah mengakhirkan pembagian waris. Namanya warisan Bapak Ibu dalam keluarga besar nggak boleh baginya diakhir-akhirkan. Ya, kalau bisa secepatnya. Memang dalam urusan waris sebelum dibagi harta waris harus keluarkan hak Allah. Seperti haji yang tertunda atau zakat yang belum dibayarkan jenazah, maka dikeluarkan dulu. Kemudian mu'anut tajhiz, biaya pemakaman sewajarnya. Kemudian ad-duyun al-mursala fi dhimmah, yaitu hutang piutang yang tercatat ada hitam di atas putih. Kemudian al-wasiyah, ya, bithuluth li ghair, yaitu wasiat dengan sepertiga harta untuk orang lain, bukan untuk keluarga. Baru terakhir setelah semua beres langsung dilaksanakan pembagian waris. Itu pun kalau bentuknya baku, nggak bisa langsung dibagi seperti tanah, rumah, mobil, kendaraan. Tidak bisa langsung dibagi, maka dihitunglah nominalnya dan disaksikan semua ahli waris. Ya, dihitung nominalnya sama orang yang ngerti. Sahnya pembagian waris jika ada orang yang faham tentang ilmu waris di tengah-tengah mereka. Dibagi sesuai daripada apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau tidak begitu, pembagiannya dianggap tidak sah, sehingga yang harusnya harta waris itu halal menjadi haram bagi mereka ahli waris karena dibagi tidak atas dasar pembagian waris. Jadi di antara syarat waris itu al-ilmu bil warathah, yaitu pembagiannya harus mengetahui dengan ilmu pembagian waris. Ya. Ditulis hitam di atas putih, walaupun objeknya itu belum dibagi, hartanya belum dibagi, tapi pembagiannya sudah menenangkan mereka ahli waris dan tahu berapa bagian mereka masing-masing. Urusan setelahnya mau dibagi rata terserah. Yang penting tiap individu tahu dulu nih bagian dia berapa dan bagian mereka berapa. Begitu, baru setelah itu mau bagi rata nggak ada urusan. Artinya dia paham bahwasanya kalau dia pihak yang besar bagiannya akan berkurang dengan bagi rata, dan pihak yang sedikit tentu dengan ikhlasnya akan menerima bagian tambahan ketika dibagi rata. Selanjutnya, bagaimana kita ini mempererat tali silaturahmi. Jadi harus dipererat, ya, harus kita asah, ya, harus terus kita pupuk sehingga silaturahmi terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada kita. Sebelum kita bahas apa manfaat silaturahmi, kita harus tahu bagaimana cara mempererat tali silaturahmi. Yang pertama adalah hilangkan gengsi, mintalah maaf duluan. Biasa namanya manusia punya gengsi, Pak, punya ego. Pokoknya kalau kapan ribut, pokoknya kalau dia yang nggak minta maaf duluan, saya emang nggak mau ngasih maaf. Kalau dia nggak dulu datang ke rumah saya emang nggak bakal datang ke rumah mereka. Maka ini namanya gengsi, ego. Maka mempererat tali silaturahmi caranya adalah dengan hilangkan gengsi dalam hati kita. Dan mintalah maaf. Kata maaf tidak menjadikan engkau itu di posisi yang salah. Maaf yang dahulu minta maaf adalah kemuliaan. Ya. Karena biasanya kalau orang ribut berselisih, dua-duanya ngaku benar, Pak. Kalau dua-duanya ngaku benar, nggak ada yang ngaku salah, biasanya susah, egonya tinggi, nggak mau minta maaf, karena merasa benar. Maka poinnya adalah, walaupun engkau di pihak yang benar sesungguhnya, atau engkau merasa benar, engkau harus menjadi orang yang
pertama kali meminta maaf dengan menurunkan gengsi dan ego, datang duluan, minta maaf duluan, nyapa telepon WA duluan, maka engkau adalah golongan orang yang mulia karena memulai kata maaf. Dalam bulan Ramadan kita itu berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf dan sesungguhnya engkau suka kata maaf, maka ya Allah maafkanlah kami. Kita meminta maaf kepada Allah. Bagaimana kita tidak memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita? Maka selain kita itu meminta maaf duluan, jangan lupa kalau ada orang minta maaf kepada kita, ego kita jangan tinggi, gengsi kita jangan tinggi. Ketahuilah orang itu udah menurunkan ego dan gengsinya untuk minta maaf kepada kita, maka tugas kita adalah memberikan maaf kepada mereka. Jangan bahas-bahas lagi kesalahan yang sudah lalu. Jadi kenapa sih malam ini kita berbicara mengenai surat Ar-Ra'd ayat 21? Karena di ayat sebelumnya disebutkan bahwasanya ini adalah ciri-ciri daripada ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Adalah orang-orang yang berakal, orang-orang dewasa yang mendahulukan akalnya daripada perasaannya. Kapan mau memutuskan sesuatu, akalnya dulu ditaruh di depan, perasaan nanti. Yang penting akal dulu yang saya ikuti, baru perasaan mendahului. Dia tidak kalah dengan emosionalnya. Dia memiliki kecerdasan emosional, ya, dan dia bisa mengendalikan daripada perasaannya, hawa nafsunya. Sehingga orang ini disebut dan dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan julukan ulul albab. Ada 7 ciri-cirinya yang disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. Tetapi salah satu cirinya yang disebutkan adalah mereka terbiasa menyapa orang di kanan kirinya, mereka menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disambung. Selanjutnya bagaimana cara mempererat? Yang kedua adalah dengan berjabat tangan. Masya Allah, Habib senang tadi masuk Masjid Al-Ikhlas, ketemu jamaah. Ya Habib belum sempat salaman, jamaah pada datang pada salaman. Jamaah ini Habib curiga, ini habis tema tentang apa ini? Jamaah silaturahmi, bagus itu. Ya, pada bersalaman, itu adalah cara mempererat tali silaturahmi. Bersalaman itu bagus, setelah sholat, bersalaman kapan ketemu, ya. Bersalaman adalah salah satu cara mempererat tali silaturahmi karena menunjukkan bahwasanya dirimu tidak bermasalah dengan orang yang engkau salami. Dan orang yang mendapatkan salam merasa tenang. Oh, berarti orang ini ternyata baik. Oh, berarti bisikan syaitan tentang orang ini bahwasanya orang ini begini dan begitu ternyata salah. Kenapa? Dengan kita banyak berkomunikasi, hilanglah namanya miskomunikasi. Keributan biasa terjadi, masalah biasa terjadi karena kurangnya duduk, kurangnya kumpul-kumpul. Bahasa kita mah apa Pak? Kurang ngopi bareng ya Pak ya. Tapi kalau sudah salaman, kumpul bareng, maka biasanya orang tadi akan bersatu hatinya. Dan kalau hati sudah bersatu, gegara bersatunya fisik, maka menjadi tenanglah dan nyamanlah lingkungan kita. Kemudian cara ketiga, mempererat tali silaturahmi adalah dengan menghormati tamu dan tetangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, falyukrim dhaifah. Hendaklah dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi jangan lupa kapan ada tamu kita hormati. Ya, kapan ada tetangga kita hormati, tentu setelah menimbang dengan timbangan aturan syariat Islam. Secara syariat kita sudah melakukan hal-hal mana yang halal dan haram dalam menyambut tamu, jangan kita lakukan seperti memisah tempat antara laki dan perempuan, menutup aurat dan lain sebagainya. Seperti juga misalnya ruang tamu kita tidak ada gambar keluarga kita yang tidak layak dilihat oleh tamu. Ada foto-foto keluarga buka jilbab, maka jangan taruh di ruang tamu. Setelah melakukan itu semua, kita melakukan adab dan akhlak terhadap tamu dan tetangga di kanan kiri kita. Kenapa harus tetangga? Kita dikatakan, pepatah Arab mengatakan, kalau engkau mau pilih rumah, misal kita mau pindah daerah, mau pindah domisili, dikatakan al-jar qabla dar. Pilih tetangga dulu, baru pilih rumah.
Kita kan biasanya pilih rumah dulu ya Pak ya, baru tahu lingkungannya kayak apa. Jangan, kata orang Arab, lihat dulu lingkungannya, lihat dulu tetangganya, baru pilih rumahnya yang mana. Al-jar qablat dar. Dan begitulah tetangga kita akan menolong kita pertama kali. Seandainya naudzubillah min dzalik rumah kita kebakar, siapa yang nyiram duluan? Pasti tetangga. Walaupun niatnya adalah agar api tidak sampai ke rumah dia, membantu kita dengan cepat tanggap begitu. Karena apa? Keluarga kita jauh tinggalnya di luar daerah, di luar kota, tapi tetangga adalah yang membantu kita pertama kali. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anar Rahman khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu." Maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Anar Rahman, aku adalah zat yang maha penyayang. Khalaqtur rahima, aku menciptakan sambung kasih sayang. Aku menciptakan kasih sayang, kata Allah. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku namai kasih sayang itu dengan nama daripada nama-namaku dari Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Aku menciptakan kasih sayang dan aku menamai dengan namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, maka barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka aku telah menyambung kepadanya. Dan barang siapa waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka sungguh aku telah memutus diriku daripada mereka. Beb, saya mah nggak mutus beb, saya mah diputus duluan. Gimana? Nanti disebutkan. Kalau kita bukan yang memutus, tapi kita diputus duluan, apa yang harus kita lakukan? Nanti disebutkan. Nah, bagaimana cara silaturahmi itu? Wasilaturrahim takunu bibadlil ma'ruf wal infaq bihasbil istita'ah. Dan silaturahmi itu dilakukan dengan cara mencurahkan kebaikan-kebaikan. Wal infaq, dan melakukan infak sedekah bihasbil istita'ah dengan kadar kemampuan kita. Dikatakan tahadu tahabbu. Ya. Tahadu, jika kalian saling memberikan hadiah, tahabu, kalian akan saling mencintai. Jadi kita berikan hadiah. Bahkan nanti di sini disebutkan salah satu cara silaturahmi itu adalah bi'ita'i man haramaka wa wasala man qata'aka wal afwa wal afi amman zalamaka. Silaturahmi itu apa sih? Menyambung silaturahmi adalah engkau memberi kepada orang yang menghalang-halangimu. Dia berusaha nyari ribut dengan kita. Kita datang ngasih hadiah, ngasih parcel, ngasih buah, ngasih makanan. Itu namanya silaturahmi. Wa wasala man qata'aka, dan menyambung orang yang memutus tali silaturahmi dengan dirimu. Misal ada tetangga mulai ngajak ribut nih, nyapu sampah ke arah teras rumah kita, kan nyari ribut kalau begini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah besok kita buang sampah balik ke rumah mereka? Jangan. Besok bawa makanan. Ya. Menyambung tali silaturahmi, ketika ada orang yang cemberut kepadamu, maka engkau mulai senyum kepadanya. Wal afwi amman zalamaka, dan mulai memberikan maaf kepada orang yang menzalimimu. Kok kita merasa dizalimi, kita harus menjadi pertama orang yang memberikan maaf. Ya, itu namanya silaturahmi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukan namanya penyambung tali silaturahmi itu bil mukafi. Apa mukafi? Mukafi itu ngebales. Saya mah kalau dikasih, saya kasih balas. Kalau nggak dikasih, ya saya nggak kasih. Saya kalau disenyumin, saya senyum balas. Ya, kalau nggak disenyumin, ya saya diam aja. Ya, saya ini orang kalau disapa duluan, saya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada yang nyapa, ya saya jalan aja biasa. Nah, ini bukan penyambung tali silaturahmi. Penyambung tali silaturahmi adalah walakinnal wasil man idza qata'aha wasalaha. Akan tetapi penyambung tali silaturahmi adalah mereka yang apabila diputus hubungan, ya, idza qata'at rahimah wasalaha. Jika diputus hubungan dengannya, dia berusaha menyambung.
Ya, dia dengan giatnya berusaha menyambung. Itulah yang namanya penyambung tali silaturahmi. Jadi tugas ibu jamaah yang Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tunggu dikasih kue sama tetangga. Biasanya ada ngasih kue jeruk gitu ya. Jeruk 6 buah di atas piring. Bingung, duh piringnya mau dikebalikin lagi, kalau kosong kan gak enak. Jadi nyari agar-agar dari kulkas, balesannya ini. Oh bukan itu silaturahmi. Silaturahmi itu orang yang ngasih jeruk duluan, itulah penyambung tali silaturahmi. Ya, jadi bagaimana kita memberi duluan ketika dirasa ada satu perselisihan, sehingga mudah-mudahan dengan hadiah yang kita berikan akan menjadikan wasilah rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Disebutkan juga wattawadud ma'an nas nisful agl, dan saling bersosialisasi atau bergaul dengan akhlak yang baik dengan sesama manusia adalah nisful agl, setengah daripada kedewasaan. Orang yang dibilang sudah dewasa, punya pikiran yang jernih, dia banyak bersosialisasi, bertemu dengan orang di kanan kirinya. Dan betul saja ini cocok dengan apa yang difirmankan oleh Allah, mereka ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas. Dan silaturahmi juga dilakukan dengan cara wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian Allah berfirman, mereka adalah yang menyambung apa-apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Karena menyambung silaturahmi ini perintahnya Allah, maka mereka tuh takut mau mutus tali silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Allah. Mau mutus tali silaturahmi nih, mau ngediemin orang, mau ngasingin orang, mau zalimin orang, takut. Dan mereka tidak mungkin melakukan pemutusan tali silaturahmi karena takut Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut daripada hari hisab yang buruk. Artinya mereka takut efek samping dari putus tali silaturahmi. Bukan hanya nanti di akhirat sebagaimana yang disebutkan, tapi di dunia pun udah ada efeknya. Sama dosanya kayak durhaka sama orang tua. Ya, balasannya dosa, siksa nanti di akhirat. Tapi biasanya durhaka sama orang tua, efeknya sudah didapat mulai dari dunia. Persis sama kayak silaturahmi. Maka jangan sampai kita merugikan diri kita dengan kita tidak menyapa orang dan kita berbuat jahat kepada orang di kanan kiri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara manfaat silaturahmi yang sering disebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah. Maka barang siapa yang dia senang untuk agar Allah itu meluaskan rizkinya dan agar Allah menambah umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia, kata Nabi Muhammad, menyambung tali silaturahmi. Bukan di rumah aja duduk, jangan main ke rumah tetangga, main ke rumah kerabat, main ke rumah teman lama, ngumpul dengan jamaah masjid, ngumpul dengan jamaah pengajian, ngobrol banyak-banyak, saling tukar pengalaman, saling ngasih informasi wawasan intelektual yang luas. Maka ini penyebab seseorang menjadi kaya raya, luas rizkinya, dan menjadi penyebab orang itu sehat walafiat dan panjang umur. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah selalu di dalam pertolongan seorang hamba jika hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Allah akan selalu menjamin untuk menolong seorang hamba selama hamba itu selalu siap dan sigap menolong saudaranya. Jadi gampang, kita mau dapat pertolongan Allah, kita banyak nolong orang, maka kita akan mendapat bantuan dan sebab datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakti sama orang tua, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Mau dapat ridho Allah, mancingnya gampang. Pancing ridhonya orang tua kok ridho dengan kita, maka Allah akan ridho dengan kita. Jadi cara dapat kita mancing keridhaan Allah adalah dengan kita bakti dengan orang tua. Begitu juga kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, maka caranya adalah banyak kita nolong orang di kanan kiri kita yang membutuhkan, maka Allah akan menjamin untuk selalu menolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dengan banyak ketemu orang, kita akan ketemu wasilah-wasilah. Karena Allah akan menanamkan, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, Allah akan tanamkan ke dalam hati orang yang kita temui dalam silaturahmi, Allah tanamkan ba'is. Apa itu ba'is? Kerentekan pengen nolong. Ya. Jadi dengan kita banyak ketemu orang, nanti orang tuh dalam obrolan itu Allah kasih ba'is dalam hatinya, pengen nolong. Ya, minta kepada Allah, tapi Allah ngajari kita kalau ingin mendapat pertolonganku, caranya banyaklah silaturahmi, banyak ketemu orang, baru aku berikan wasilah berupa ba'is, engkau akan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya terakhir, manfaat silaturahmi adalah rumah akan makmur, rezeki bakal berlipat ganda. Pepatah Arab mengatakan zurghibban tazdad hubba. Ya, zurghibban, kunjungilah saudaramu ghibban, sesaat-sesaat. Jangan terlalu sering, tiap hari numpang makan siang, ya nggak bagus. Ya. Atau terlalu jarang, lebaran baru ketemu, nggak bagus. Tapi apa? Zur ghibban, ziarahlah sesaat-sesaat. Maka balasannya tazdad hubba, akan bertambah namanya rasa cinta. Ya, jadi kita disuruh berkunjung. Orang yang dikunjungi itu, ya Allah, rumah saya tuh yang begini ya. Saya pikir nggak ada yang berkunjung, nggak ada yang bertamu. Tiba-tiba ada yang bertamu. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali dikunjungi itu senang. Kita adalah berkunjung duluan. Itulah penyambung tali silaturahmi. Pepatah Arab, ya dikatakan oleh pepatah Arab, akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang di kantongmu, maka balasannya akan datang kepadamu rizki yang tidak terduga-duga. Harus gampang ngasih hadiah, harus gampang memberi. Itu akan menambah kecintaan di antara kita, dan kita akan dijamin oleh Allah mendapatkan rizki dari jalan yang lain. Maka terakhir dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, irham man fil ard yarhamka man fis sama. Yarhamuka man fis sama. Maka sayangilah orang yang di bumi, maka akan menyayangi kalian orang-orang yang di langit, penghuni langit. Mala yarham la yurham alaih. Barang siapa yang tidak mulai menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi pribadi yang legowo, bisa menyayangi orang di kanan kiri kita, bisa menolong dengan semaksimal mungkin, tidak ada penyakit hati, dan tidak ada merendahkan orang di kanan kiri kita, sehingga kita menjadi golongan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, yaitu mereka orang-orang yang berpikiran jernih. Mungkin sekian saja. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhanina 'alaiha qabilha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة خصوصا الشريفة فضل بنت محمد السقاف والشريفة نور الجنة بنت محمد الحبشي والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد الجفري وسرمني بنت جيلاني وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.